Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadriansyah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Saya akan melakukan reportase folklore Nusa Tenggara Barat untuk melakukan ujian tengah semester. Di sini ada makam keramat Loang Balo dan saya akan melakukan reportase mengenai sejarah singkat makam keramat Loang Balo. Apa itu makam keramat Loang Balo, kapan berdirinya dan sebagainya. Sejarah makam Loang Balo Lombok yang menjadi objek wisata serta tempat yang disakralkan di daerah Lombok. Makam Loang Balo adalah makam yang dikeramatkan yang terletak di kota Mataram, tepatnya di wilayah Kecamatan Sekarbela. Dulunya termasuk wilayah Kecamatan Ampenan. Sejarah memberi napak tilas untuk sang wali Gaus yang bernama Asy-Syaikh Gaus Abdur Razak. Seperti kebanyakan kepercayaan masyarakat di Indonesia, makam-makam keramat atau makam-makam wali dan ulama seringkali menjadi tempat yang dikeramatkan atau dianggap mistis. Makam Loang Balo berasal dari kata dalam bahasa Sasak Lombok yang berarti lubang buaya. Area ini memang ditumbuhi sebuah pohon beringin yang memiliki lubang tempat berdiam dirinya sang buaya, yang konon kabarnya berumur ratusan tahun. Makam Loang Balo adalah kawasan pemakaman yang di dalamnya terdapat puluhan jasad. Keistimewaan makam Loang Balo ini adalah 3 makam istimewa, yaitu makam ulama Maulana Syekh Gaus Abdur Razak, makam anak yatim, dan makam Datuk Laut. Syekh Gaus Abdur Razak adalah seorang ulama dan pendakwah agama Islam yang berasal dari Baghdad, Irak, yang menyebarkan agama Islam dari Palembang, lalu kemudian singgah di Lombok sekitar 18 abad silam. Setelah menyebarkan Islam di daerah Palembang, beliau lalu meneruskan perjalanan dakwahnya dan mendarat di pesisir pantai Ampenan. Saat sampai, ia memberikan petuah-petuah yang bersumber pada ajaran Islam dasar kepada warga dan masyarakat sekitar. Makam Syekh Gaus Abdur Razak inilah yang berada di tempat di lubang di bawah pohon beringin yang berbentuk persegi panjang, berlubang di tengah seperti sebuah goa, di mana lubang di tengah inilah tempat di mana para pengunjung biasanya menaburkan bunga sebagai penghormatan. Untuk masuk ke dalam area makam yang sudah dipermak dengan keramik putih bersih ini, para pengunjung perlu memasuki sebuah pintu khusus. Di samping pintu sudah disiapkan air untuk digunakan para penziarah dan sebuah musola kecil. Sementara itu, makam anak yatim berada di samping bagian luar makam Maulana Syekh Gaus Abdur Razak dengan ukuran yang lebih kecil. Di samping makam ini berdampingan pula makam Datuk Laut. Datuk Laut dengan bangunan berbentuk permanen dengan ukuran 3 kali 4 meter dengan keramik berwarna hitam. Tidak hanya ingin berziarah, para pengunjung yang datang ke kompleks pemakaman ini terkadang menggelar beberapa ritual seperti potong rambut anak yang masih balita, biasanya disebut dengan ngurisan dalam bahasa Sasak. Para penziarah biasanya juga ada yang menyampaikan nazar mereka dan berdoa di makam agar segera permintaannya dikabulkan. Misalnya, berdoa meminta jodoh, panjang umur, murah rezeki, dan doa-doa lainnya. Bagi mereka yang bernazar di tempat ini, mereka selalu mengikat sesuatu ke akar gantung pohon beringin tersebut. Jika semisalnya nazar dan doa mereka cepat dikabulkan, biasanya para penazar akan kembali lagi ke tempat ini untuk membuka ikatan yang mereka lakukan sebelumnya, lalu membayar nazar yang sudah disampaikan. Tradisi ini mereka sebut dengan saur sesangi, alias membayar janji.
Komplek Makam Loang Balok berada tepatnya di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, kurang lebih 6 km dari kota Madya Mataram. Anda akan selain wisata religi, tempat di depan makam atau bersebelahan dengan jalan, Anda bisa menikmati keindahan Pantai Loang Balok dengan taman pantai dan view sunset di sore hari. Itulah dia reportasi folklor Nusa Tenggara Barat yang bertempatan di makam keramat Loang Balok. Ya, makam keramat Loang Balok masih terjaga dan banyak wisatawan yang berkunjung. Ya, sekian dan terima kasih.